pertanyaan saya Anda jawab dulu. Iya. Ada enggak ijazah semester 5-nya? Itu yang terlampir. Ini saya belum selesai, Yang Mulia. Bukan, raport semester 5-nya ada atau tidak? Ini mau saya sampaikan ini sebenarnya. Mana ada? Tunggu Sebentar. dulu. Jadi begini, Yang Mulia. Anda ada atau tidak dulu? Yang raport semester 5-nya? Ada di buku induk, Yang Mulia. Di buku induk ini sudah lihat itu cuma 4 semester, Pak. Iya. Yang semester 5-nya ada atau tidak? Nah, itu sesuai apa yang ada di buku induk aja, Yang Mulia. Ya, namun begini, Yang Mulia. Namun begini, mohon izin, Yang Mulia. Ya. Biar kita terang dan lurus, Yang Mulia. Maksudnya begini. Izin, Yang Mulia. Jangan, Anda tidak boleh nanya ke situ. Iya. Saya tanya Anda sekarang. Ada tidak raport semester 5-nya? Ada sesuai dengan yang di buku induk. Yang tertera di buku induk yang kami sampaikan. Anak sini. Iya. Di buku induk, Yang Mulia. Anak sini. Baik. Silakan. Ini Anda lihat ya. Nilainya itu cuman ada sampai semester 4. Benar, Yang Mulia. Ya, mana yang semester 5-nya? Maksud saya karena beliau sakit, Yang Mulia, dioperasi dan buktinya ada, Yang Mulia. Namun kita kan untuk menangkal ini kurang. Tadi kan saya tanya ada atau tidak raport semester 5-nya. Kan itu pertanyaan saya kan? Betul. Ada atau tidak? Tidak ada. Ada. Kembali ke tempat duduk. Terima kasih Yang Mulia. Itu beberapa hal ya, tambahan dari saya. Pertama, ini apa namanya? Di luar soal identitas, itu cukup identitas diri saja di halaman awal itu. Jadi pada prinsipnya permohonan pengujian undang-undang itu kan cuma 4 bagian. 1, soal kewenangan mahkamah. Kalau identitas itu udah pastilah di awalnya. Yang kedua soal legal standing. Yang ketiga alasan-alasan permohonan atau petitum. Yang keempat aposita. Yang keempat apa yang dimohonkan untuk diputus, yang sering disebut dengan petitum. Nah itu pokoknya yang ada dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah tapi sebelum saya menguraikan satu persatu, saya hanya mau mengingatkan kepada pemohon dan kuasanya bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, nanti tolong dibaca lagi oleh pemohon, terutama kuasa hukumnya. Pasal 24C itu mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya menilai undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah kalau ada yang lain perpu. Nah di luar itu enggak. Jadi kalau Pak Bonatua dan kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, enggak di sini tempatnya, Pak. Bapak datang ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi itu clear ditentukan oleh konstitusi, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah oleh karena itu coba dipikirkan serius, apakah akan terus dengan permohonan ini atau akan pindah ke tempat lain. Nah itu yang paling penting. Jadi ini kalau tidak berada dalam kewenangan mahkamah, maka mahkamah akan menyatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil. Itu yang perlu, karena targetnya pemohon ini kan jelas ini, apa yang ada dalam peraturan KPU kan. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana sebenarnya tanggapan para netizen tentang cuplikan video tadi. Jadi teman-teman, kali ini ya Jokowi dipaksakan untuk menunjukkan ijazahnya di persidangan di MK. Jadi teman-teman, ya kita menyaksikan ya bagaimana tanggapan para netizen ataupun salah satu warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia dengan video ini teman-teman. Jadi teman-teman, Hakim MK tidak mudah dikendalikan kalau ada pun paling 2 orang karena hubungan keluarga dan karena titipan. Jadi ya mungkin Hakim MK ini sudah sangat marah dan tidak mau mendengarkan lagi alasan-alasan lagi. Jadi ya mungkin kali ini Hakim MK bisa membongkar dan bisa menentukan
persidangan kali ini dan mengadili Jokowi. Jadi teman-teman, tangkap KPU rektor bikin gaduh Pak Hakim ini. Jadi yang ditangkap itu dan yang diminta pertanggungjawabannya itu memang betul. Ya, salah satunya adalah KPU. Ya, kenapa KPU dulu meloloskan Pak Jokowi ini menjadi presiden di negara Indonesia ini, ataupun mengapa rektor UGM ini membela mati-matian ijazah Jokowi ini dengan mengatakan lulusan UGM Jokowi ini sebenarnya. Tapi nyata-nyatanya KPU ataupun rektor UGM ini ya nyata-nyatanya memang palsu yang mereka nyatakan itu, teman-teman, tidak ada buktinya. Jadi semoga kali ini Pak Hakim bisa menentukan ya dan mengadili Jokowi. Jadi semoga Pak Hakim ini dalam perlindungan Allah dan tidak takut lagi dengan para termul ini. Ya, jadi teman-teman, kata mereka juga di sini, UGM yang diagung-agungkan tercemar juga reputasinya gara-gara 2 kasus ijazah Jokowi ini. Nah, memang betul ya. Namun rektor UGM ini tidak pernah malu ya, ataupun tidak pernah sadar bahwasanya hal yang telah dia lakukan itu memang benar-benar tidak sesuai dengan hukum dan normal yang ada di negara Indonesia ya. Kenapa harus dibela ijazah palsu itu padahal sudah terbukti palsu ya? Itulah yang diminta pertanggungjawaban Ibu Ova Emilia ini sebenarnya ya. Mengapa ya Ibu Ova Emilia ini mati-matian membela kebohongan Pak Jokowi ini? Apa jangan-jangan ada di balik itu, kata para netizen di sini, teman-teman. Jadi sudah terbukti memang ada di balik itu karena persengkokolan mereka itu memang ada ya. Jadi supaya hal ini bisa dimengerti oleh Pak Hakim ini, supaya Ibu Ova juga diseretkan saja ke dalam penjara sebaiknya, kata mereka. Jadi teman-teman, bohong kelas berat Jokowi selama ini menipu rakyat dan telah menyiksa para rakyat itu Indonesia ataupun masyarakat Indonesia. Ya, memang betul kata dan sudah jelas kata mereka di sini itu ya, Jokowi itu memang benar-benar besar banget ya kesalahan yang telah dilakukannya itu, karena ya masyarakat sangat dihianatinya dan ditipu ya, dan tidak memenuhi janjinya kepada masyarakat semua. Makanya masyarakat sekarang ataupun warga negara Indonesia itu tidak berterima kalau misalnya Jokowi tidak diadili dengan kasus ini ya. Mereka memberikan beberapa contoh di sini, teman-teman ya. Mereka bilang ya, mengapa salah satu warga negara Indonesia itu ya tidak diadili hanya karena dia mantan presiden maka tidak pernah diadili. Namun kenapa para warga kecil kalau misalnya dikit-dikit masalah yang telah dilakukannya maka diseret langsung di penjara? Ya, apakah ada perbedaan itu? Ya, itulah yang tidak pernah adil sebenarnya di negara Indonesia itu. Ya, makanya negara kita itu tidak pernah maju-maju karena memang memandang bulu. Ya, tidak pernah adil ya teman-teman, dan tidak pernah mengatakan yang sejujurnya. Makanya negara kita itu tidak pernah bisa maju ya, karena memang mereka itu tidak mengadili Jokowi. Sedangkan kalau misalnya warga kecil setelah melakukan sedikit masalah maka langsung dilengsarkan ke penjara. Kenapa Jokowi tidak langsung dilengsarkan saja juga di penjara ya? Karena juga mereka rasa di sini ya, Jokowi itu lebih berat masalah yang telah dia perbuat itu. Ya, makanya masyarakat tidak pernah berterima dengan hal itu, teman-teman. Jadi, ya, untuk itu orang awan bisa melihat foto yang terpampang di foto kopi ijazah jelas berbeda. Ya, memang betul. Ya, kata mereka itu sudah jelas, teman-teman. Ya, kata mereka di sini ya, sudah jelas terpampang yang ataupun foto yang ada di ijazah tersebut itu atau di ijazah Jokowi itu ya memang benar-benar bukan milik Jokowi melainkan milik orang lain, dan sudah terbukti wajahnya saja sudah berbeda. Dan apalagi di foto ijazah itu kenapa diperbolehkan untuk memakai kacamata ya? Sejauh pemikiran mereka di sini, dari dulunya sampai sekarang itu tidak pernah terlihat
ada di foto ijazah itu memakai kacamata ya. Namun kenapa di ijazah Jokowi itu memakai kacamata? Apa jangan-jangan Jokowi dulu itu buta ya, ataupun tidak bisa melihat orang? Ya, jadi ya itulah terbukti bahwasanya itu hanya rekayasa ataupun milik orang lain ya. Dari sisi fotonya saja kita sudah menilai bahwasanya itu tidak mirip dengan Pak Jokowi muka yang ada di foto tersebut. Jadi ya, semoga Pak Hakim bisa mengetahui dan bisa menilai ijazah Jokowi itu apakah itu asli ataupun palsu ya. Karena ya dari menurut penilai masyarakat Indonesia adalah itu memang benar-benar palsu, karena foto yang ada di ijazah itu memang benar-benar bukan milik Jokowi. Jadi teman-teman, ajarilah rakyat jelata untuk melihat persidangan Indonesia, dan rakyat jelata janganlah marah, tetap tenang, sopan, dan jalani kehidupan ya. Jadi kata mereka juga di sini teman-teman, mari kita saksikan ya seberapa kuat Prabowo melindungi Jokowi dari aib ijazah palsu. Ya, sebenarnya itu Pak Prabowo itu tidak pernah membela Pak Jokowi, namun yang tidak bisa dia ambil tindakan dalam hal itu karena Jokowi tidak pernah hadir di persidangan. Ya, makanya Prabowo tidak bisa mengambil tindakan, ya. Dan juga benar sekali Joko Widodo segagal alumni UGM sesuai aturan UGM, tetapi Jokowi hanya kuliah sampai semester 4 dan karena IP-nya kurang dari 2 tepatnya. Ya, jadi ya sebenarnya Jokowi itu sudah pernah kuliah, tapi dalam penjelasan mereka ini. Jadi tapi karena mungkin ya ada salah satu kekurangan dana dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya, makanya Jokowi itu tidak lulusan UGM. Jadi gara-gara orang satu pembela membuat kebohongan, dua terus kasihan, dosa besar menjadi saksi bohong. Ya.